Orang bilang jangan pakai kata bodoh katanya. Terus kalau misalnya orang bodoh dibilang pinter gitu kan, itu kan bukan cara gue, bukan Kalimatnya, style gue. katanya kenapa lu menghina orang yang memilih obligasi sebagai orang bodoh? Oh, oke. Gitu. Karena gini, ini bukan, balik lagi, ini kan pemikiran, bukan cuma pemikiran gue. Kalau kalian tahu, salah satu investor yang paling hebat di dunia namanya Ray Dalio. Dia udah warning akan debt cycle. Jadi dunia ini memilih namanya siklus hutang. Siklus hutang ini terjadi setiap 10 tahun sekali, dan menurut gue nextnya 2030. Orang yang beli obligasi secara global ya udah mengalami penurunan sekitar 40%. Kalau kalian beli dari 2020. Ini obligasi global, kita ngomong secara global. Kenapa seperti itu? Karena uang fiat, uang kertas tadi, 20.000 tadi, itu dicetaknya banyak sekali jumlahnya. Nah, jumlah dicetaknya berapa? Menurut gua itu 11% per tahun. Jadi kalau lu berinvestasi di aset yang tidak 11% per tahun, lu itu kehilangan uang. Berarti itu si uang kertas ini akan turun tuh nilainya itu ya? Oh, sudah pasti, kan air lebih mahal sekarang dibanding dulu. Handphone lebih mahal sekarang dibanding dulu. Berarti harus berubah nih bentuknya ya? Harus berubah menjadi aset. Oh, keren mau bilang kripto. Ya, kripto kan salah satu dari aset. Iya, aset ya. Nah, ini banyak yang salah juga. Gue pakai itu karena itu menurut gue yang aset yang terbaik. Tapi apakah ada aset yang lain? Ada. Apa itu? Banyak sekali. Properti, emas, itu adalah aset. Nggak harus kripto ya? Nggak harus kripto. Tapi obligasi kenapa gue bilang itu tidak baik? Karena kondisi makronya emang sedang tidak baik untuk obligasi. Emang nggak bagus ya? Emang nggak bagus. Dan menurut gue siklusnya kan meledak di 2030. Oh, cuma orang bilang jangan pakai kata bodoh katanya. Terus kalau misalnya orang bodoh dibilang pinter gitu kan, itu kan bukan cara gue. Kalimatnya, katanya ya nggak ada yang tepat ya. Balik lagi itu kan diksi kan. Diksi itu gue mau sayang-sayang lu bisa, gue mau jadi orang paling humble di dunia itu bisa, semuanya bisa. Itu kan cuma permainan kata-kata. Tapi gue suka at least gue sebutkan apa yang ada di pikiran gue. Kenapa? Karena kalau orang terlalu banyak main peran di sosial media, itu gampang untuk bunuh karakternya kan. Tinggal di pembuktian terbalik karakternya aslinya nggak seperti itu. Contohnya, ini gue contoh. Konten nggak usah keluarga, konten sama pacar bang. Dia couple dekat banget, tiba-tiba dia selingkuh nih, di blow up. Habis pasti karirnya. Kalau gue emang lu mau nggak suka sama gue, misalnya gue ngomong bodoh terus mau ngapain gitu kan nggak suka. Itu kan semua kan subjektif. Dan gue hidup di sini bukan untuk disukai sama banyak orang, tapi untuk bermanfaat untuk banyak orang. Oh, itu jadi dendam itu, uang itu. Karena gini, gue ngerasa dari kecil, semua masalah di hidup gue yang ada, itu karena uang pasti. Misalnya, nggak bisa bayar uang sekolah, berantem. Nggak bisa ini, semua tuh karena uang. Jadi itu jadi masalah yang mau gue selesai untuk gue. Tapi gue janji waktu ke Tuhan. Gue janji kalau gue selesai masalah uang ini, gue pengen bantu semua orang bebas juga secara finansial. Jadi itu dulu yang gue pengen lakukan dengan semua konten-konten ini, gue pengen orang bebas finansial. Jadi lu ngelihat di dalam keluarga lu uang ini bisa bikin perpecahan, bisa bikin keributan. Gue rasa itu bukan cuma buat di keluarga gue, tapi di semua keluarga. Kalau kalian tarik nih sampai ujung nih, kayaknya potensi masalah tuh uang. Kalau uang ini kita singkirkan loh, kayaknya masalahnya lebih dikit.